Pernahkah Anda bertanya tentang makna dari penampakan misterius perawan Maria di seluruh dunia? Penampakan Maria, sebuah peristiwa penting dalam iman Katolik yang melibatkan Bunda Maria. Sepanjang sejarah, Gereja Katolik telah secara resmi mengakui 12 penampakan Bunda Maria. Perjumpaan ilahi dengan Bunda Maria ini berlangsung selama berabad-abad di berbagai belahan benua, dan masing-masing membawa pesan khusus bagi umat manusia. Bergabunglah bersama kami melintasi ruang dan waktu untuk memahami makna pertemuan-pertemuan ilahi ini. Perjalanan dimulai pada tahun 1531 di Guadalupe, Meksiko. Bunda Maria menampakkan diri kepada Juan Diego, penduduk asli Amerika Tepeyaca, yang tinggal di sebuah bukit bagian barat laut kota Meksiko. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Maria Perawan Suci, Ibu dari Allah yang benar, Allah pencipta segala sesuatu, Tuhan atas langit dan bumi. Bunda Maria minta agar didirikan gereja di atas tempat penampakan. Cerita lengkap tentang peristiwa penampakan Bunda dari Guadalupe tertulis dalam dokumen Nican Mopohua, dalam bahasa Nahuatl, bahasa asli suku Aztec, karya seorang sarjana Indian bernama Antonio Valeriano sekitar pertengahan abad ke-16. Kepada Juan Diego, Bunda Maria menampakkan diri sebanyak 4 kali. Setelah penampakan keempat, terjadi mukjizat munculnya gambar Bunda Maria secara ajaib pada mantel Juan Diego, sebagai bukti bagi uskup setempat yang meragukan cerita Juan Diego tentang penampakan-penampakan yang dialaminya. Gambar Bunda Maria tersebut masih terpelihara seperti aslinya sampai sekarang. Padahal, sebuah mantel dari serat kaktus biasanya hanya bertahan paling lama 20 tahun. Namun, mantel Juan Diego masih bertahan selama hampir 500 tahun. Sekarang kita bergerak maju ke abad ke-17 di Laos, Prancis. Di dusun yang tenang ini, seorang gembala yang rendah hati bernama Benoit Rencourel mengalami serangkaian penglihatan yang luar biasa. Selama 54 tahun, dari tahun 1664 hingga 1718, Perawan Maria yang terberkati menampakkan diri kepada Benoit, menyampaikan pesan-pesan yang sangat penting. Pertemuan Benoit dengan Bunda Maria dari Laos bukanlah penglihatan sekilas. Itu adalah pengalaman yang berkepanjangan, sering terjadi ketika dia sedang merawat kawanan domba di ladang. Pesan-pesan yang ia terima adalah tentang pertobatan dan penebusan dosa, seruan kepada umat manusia untuk kembali ke jalan kebenaran dan kesalehan. Penampakan-penampakan ini sangat unik, karena menekankan pentingnya sakramen pengakuan dosa, sebuah landasan iman Katolik. Penampakan Bunda Maria di Laos, yang diakui oleh Gereja Katolik, terus menginspirasi umat beriman. Laos, dusun sederhana yang pernah menjadi latar belakang pertemuan-pertemuan ilahi ini, tetap menjadi tempat ziarah dan pembaharuan rohani hingga hari ini. Lalu pada tahun 1830, di Rue du Bac, Paris, penampakan Maria terjadi lagi. Kali ini kepada seorang novis yang rendah hati, Catherine Laboure. Catherine, seorang anggota Daughters of Charity, melaporkan penampakan-penampakan Perawan Maria, yang berbicara kepadanya dengan sebuah pesan iman dan pengabdian. Dalam salah satu penampakannya, Bunda Maria memberikan Catherine sebuah desain medali. Sebuah tanda yang memiliki makna spiritual. Di satu sisi medali, Maria berdiri di atas bola dunia, sinar cahaya memancar dari jari-jarinya, dengan kata-kata, "Ya Maria, yang dikandung tanpa dosa, berdoalah bagi kami yang meminta pertolongan kepadamu." Sisi sebaliknya menggambarkan salib dengan palang di dasarnya, terjalin dengan huruf M, dan di bawahnya, hati kudus Yesus dimahkotai duri, dan hati tak bernoda Maria ditusuk dengan pedang. Setelah penglihatan ini, Catherine membuat medali dengan tanda-tanda ini, yang kemudian dikenal sebagai medali ajaib, yang juga dikenal sebagai medali pembuahan tak bernoda. Medali ini menjadi representasi fisik dari cinta dan perlindungan Maria, yang berfungsi sebagai mercusuar harapan dan iman bagi jutaan orang di seluruh dunia. Penampakan ini menyebabkan devosi yang meluas kepada Maria melalui medali ajaib. Perhentian kita berikutnya adalah tahun 1858 di Lourdes, Prancis. Di sini, sebuah kisah yang luar biasa terjadi. Seorang gadis sederhana bernama Bernadette Soubirous dipilih untuk sebuah perjumpaan yang luar biasa. Dia menyaksikan Perawan Maria, yang agung dan tenang, tidak hanya sekali, tetapi 18 kali di dekat sebuah gua. Perawan tersuci, yang dikenal sebagai Maria dikandung tanpa noda dalam penampakan ini,
membagikan sebuah rahasia kepada Bernadette dan memerintahkannya untuk menggali tanah di dekatnya. Apa yang pada awalnya tampak seperti permintaan yang aneh, dijawab dengan sebuah keajaiban. Sebuah mata air memancar dari tempat itu, mata air yang kemudian terkenal karena khasiat penyembuhannya. Lourdes menjadi mercusuar harapan bagi yang sakit dan menderita. Jutaan orang telah mengunjungi tempat suci ini, mencari penghiburan dan penyembuhan di air yang ajaib. Iman dan ilmu pengetahuan terjalin di Lourdes, dengan banyak kesembuhan yang tak dapat dijelaskan. Lourdes sekarang menjadi tujuan global untuk penyembuhan fisik dan iman. Berikutnya, kita beranjak ke tahun 1871 di Pontman, Prancis. Di tengah kekacauan perang Prancis-Prusia, sebuah mercusuar harapan muncul di hadapan anak-anak di desa kecil ini. Mereka menyaksikan perawan Maria yang terberkati, kehadirannya bersinar dan menghibur. Pesannya, panggilan untuk berdoa dan janji harapan. Penampakannya merupakan jaminan ilahi bahwa bahkan di saat-saat paling gelap sekalipun, iman dan doa dapat menerangi jalan. Penampakan ini adalah bukti kekuatan doa dan harapan di tengah kekacauan. Beranjak ke tahun 1879 di Knock, Irlandia. Di sebuah desa kecil di pedesaan, penampakan Maria terjadi, sebuah peristiwa yang menandai tempat tersebut dalam sejarah penampakan Maria. Malam itu, penduduk desa melaporkan melihat sebuah penampakan yang luar biasa. Tidak seperti penampakan Maria lainnya, penampakan yang satu ini tidak bersuara. Perawan Maria, bersama Santo Yosef dan Santo Yohanes Penginjil, muncul di atap gereja setempat, bermandikan cahaya ilahi. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, namun keheningan itu berbicara banyak. Penduduk desa, dalam kehidupan mereka yang sederhana, menemukan penghiburan dan kekuatan dalam penampakan yang hening ini. Penampakan ini menjadi mercusuar iman pada saat Irlandia bergulat dengan kerusuhan sosial dan politik. Penampakan tersebut memiliki dampak yang mendalam, mengubah Knock menjadi tempat ziarah bagi umat Katolik di seluruh dunia. Saat ini, tempat suci Bunda Maria di Knock menarik jutaan orang yang mencari harapan, kedamaian, dan pembaruan spiritual. Knock berdiri sebagai simbol iman dan ketangguhan dalam iman Katolik Irlandia. Sekarang kita melawat ke tahun 1917 di Fatima, Portugal. Pada tahun yang ditandai dengan pergolakan Perang Dunia Pertama, sebuah mercusuar perdamaian dan harapan muncul dari Santa Perawan Maria. 3 anak gembala, Lucia, Francisco, dan Jacinta, mendapati diri mereka berada di hadapan Bunda yang lebih cemerlang dari matahari. Bunda Maria menampakkan diri kepada mereka dalam 6 kesempatan. Dia mempercayakan kepada mereka 3 rahasia, nubuat yang menyentuh hasil perang, masa depan kepausan, dan nasib dunia. Pesan-pesannya bukan hanya tentang malapetaka dan kesuraman, tetapi juga tentang harapan dan penebusan. Dia menyerukan doa, terutama rosario, dan penebusan dosa, menjanjikan bahwa perdamaian akan diberikan kepada dunia jika permintaannya diindahkan. Puncak dari penampakan ini adalah mukjizat matahari yang disaksikan oleh puluhan ribu orang, mengukuhkan Fatima sebagai tempat yang memiliki makna spiritual yang mendalam. Fatima terus mengilhami pengabdian dan panggilan untuk perdamaian dunia. Penampakan Maria berikutnya terjadi pada tahun 1932 di Bourang, Belgia. Bunda Maria yang berhati emas menampakkan diri kepada 5 orang anak, menyampaikan sebuah pesan yang sangat penting. Penampakan tersebut menekankan pentingnya doa, mendesak anak-anak untuk sering berdoa. Pesan ini tidak hanya untuk anak-anak tetapi untuk semua orang. Pengalaman anak-anak itu menggugah hati banyak orang yang mengarah pada peningkatan devosi dan iman. Peristiwa-peristiwa di Bourang menjadi bukti kekuatan doa. Bourang mengingatkan kita akan kekuatan doa dan devosi. Tak lama kemudian, pada tahun 1933 di Bano, Belgia. Di sini, seorang gadis muda bernama Mariette Beko mengalami serangkaian penampakan. Perawan Maria, yang menampilkan dirinya sebagai perawan orang miskin, memperlihatkan sebuah mata air penyembuhan kepada Mariette. Sejak saat itu, ribuan orang melakukan perjalanan ke mata air yang sederhana ini, mencari pemulihan fisik dan spiritual. Penampakan-penampakan ini menekankan belas kasih Maria yang mendalam kepada orang sakit dan menderita, menggarisbawahi perannya sebagai ibu yang penuh kasih kepada semua orang. Bano menjadi mercusuar harapan dan penyembuhan.
Perjalanan kita sekarang membawa kita ke tahun 1973 di Akita, Jepang. Di sebuah biara kecil yang terpencil, seorang biarawati yang rendah hati bernama Suster Agnes Katsuko Sasagawa mengalami serangkaian pertemuan yang luar biasa. Perawan Maria menampakkan diri kepadanya dalam sebuah patung yang terbuat dari kayu keras, berbagi pesan doa dan penebusan dosa. Penampakan-penampakan ini disertai dengan fenomena supranatural, di antaranya patung Maria yang menangis, berdarah, dan bahkan berbicara kepada Suster Agnes. Pesan-pesan yang diterima Suster Agnes sangat mengerikan, memperingatkan akan adanya hukuman dan mendesak umat manusia untuk bertobat atas dosa-dosanya. Bunda Maria menyerukan doa yang sungguh-sungguh, khususnya pendarasan rosario suci, dan menekankan pentingnya penebusan dosa. Dia juga mengungkapkan keprihatinan yang mendalam bagi gereja, menyoroti perjuangan internal yang akan dihadapi gereja. Gereja melakukan penyelidikan intensif terhadap peristiwa-peristiwa ini. Dan pada tahun 1984, uskup setempat secara resmi mengakui karakter supranatural dari peristiwa-peristiwa di Akita. Hingga hari ini, peristiwa di Akita menjadi pengingat akan cinta dan kepedulian Maria terhadap umat manusia. Akita menjadi panggilan untuk pertobatan dan doa bagi gereja. Akhirnya, kita sampai pada tahun 1981 hingga 1989 di Kibeho, Rwanda. Di sini, Santa Perawan Maria menampakkan diri kepada 3 siswi muda, Alphonsine, Anathalie, dan Marie Claire. Setiap perjumpaannya sangat mendalam, dipenuhi dengan pesan pertobatan, persiapan, dan panggilan mendesak untuk kembali ke ajaran Injil. Alphonsine, orang pertama yang menyaksikan penampakan itu, diminta untuk mendorong pendarasan devosi guna mencegah bencana di masa depan. Anathalie dan Marie Claire juga diperintahkan untuk mendorong komunitas mereka untuk bertobat dan berdoa. Pesan yang disampaikan konsisten, panggilan bagi dunia untuk berpaling dari dosa dan merangkul kehidupan kudus. Tetapi penampakan Kibeho juga membawa nubuat yang mengerikan. Gadis-gadis itu diperlihatkan penglihatan mengerikan tentang bencana yang akan datang, sebuah ramalan mengerikan tentang genosida Rwanda yang terjadi 1 dekade kemudian. Kibeho menjadi pengingat akan perlunya pertobatan dan rekonsiliasi. Gema dari penampakan ini terus bergema, mengingatkan kita akan kekuatan iman, urgensi pertobatan, dan pentingnya hidup dalam harmoni. Dari penampakan di Meksiko pada tahun 1531 hingga di Rwanda pada tahun 1980-an, manifestasi ilahi Maria ini, yang dikenal sebagai penampakan Maria, telah secara signifikan mempengaruhi kehidupan gereja Katolik. Masing-masing dari 12 pertemuan yang berlangsung selama berabad-abad dan terjadi di berbagai belahan benua, merupakan sebuah wahyu mendalam tentang cinta dan bimbingan ilahi yang menawarkan wawasan unik tentang relevansi abadi dari pesan-pesan Maria. Penampakan-penampakan ini menjadi tonggak sejarah spiritual yang menginspirasi dan menantang orang-orang beriman untuk memperdalam iman mereka. Penampakan-penampakan ini berkisar dari penyembuhan yang ajaib hingga mukjizat-mukjizat, dari nubuat-nubuat hingga pengharapan, persatuan, dan iman. Penampakan-penampakan Maria ini terus menenun narasi kita, mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian dalam perjalanan spiritual rohani kita. Peristiwa-peristiwa tersebut menandakan cinta Bunda Maria yang selalu hadir, membimbing dan memelihara kita melalui pasang surut kehidupan. Kesimpulan ini menjadi pengingat yang kuat akan kehadiran Maria yang abadi dalam perjalanan iman kita. Dalam memahami arti penting penampakan Maria, kita menggali lebih dalam manifestasi mendalam dari cinta dan bimbingan ilahi. Setiap penampakan adalah mercusuar harapan, pesan penyembuhan, persatuan, dan iman. Mereka berfungsi sebagai pengingat konstan akan cinta abadi yang dimiliki Bunda Maria bagi umat manusia. Penampakan-penampakan ini lebih dari sekedar penampakan. Mereka adalah tonggak sejarah spiritual yang menginspirasi individu dan komunitas untuk memperdalam iman mereka, untuk mencari penghiburan di saat-saat putus asa, dan untuk merayakannya di saat-saat sukacita. Mereka menegaskan kembali pesan bahwa orang beriman tidak pernah sendirian dalam perjalanan spiritual mereka. Setiap perjumpaan dengan Bunda Maria, setiap penampakan, menandakan bahwa cintanya selalu hadir, membimbing kita, mengasuh kita melalui cobaan dan kemenangan dalam hidup. Entah itu berupa gambar ajaib yang tercetak di tilma Juan Diego, atau air penyembuhan di Lourdes, atau pesan-pesan nubuat dari Fatima dan Kibeho,
Manifestasi ilahi ini menjadi bukti kekayaan iman kita dan cinta abadi Bunda Maria bagi umat manusia. Penampakan-penampakan Maria bukanlah sekedar peristiwa masa lalu. Penampakan-penampakan ini terus beresonansi di masa kini, membentuk pemahaman kita akan iman, cinta, dan devosi. Dalam perjalanan hidup kita membawa pesan-pesan ini bersama kita, pengingat akan cinta ilahi yang membimbing kita dan hubungan yang mendalam dan abadi yang kita miliki dengan Bunda Maria. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tuhan memberkati.